Selamat pagi rekan-rekan live designers yang saya cintai. Berjumpa kembali dengan saya Dimas Satya Lesmana alias Di Lesmana, Dimas Wirajaya Negara, di channel favorit kalian Design Your Own Life. Sebelumnya saya mohon maaf dikarenakan kesibukan saya akhir-akhir ini dalam menjalankan bisnis, pekerjaan dan lain sebagainya. Fokus, atensi dan energi saya kemarin-kemarin cukup lumayan menyedot waktu dan perhatian saya dalam pengembangan beberapa project. Akhirnya beberapa video belum sempat diluncurkan ya. Dalam video ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan subscriber yang sudah bergabung di channel ini. Beberapa waktu yang lalu channel ini mencapai milestone-nya, yaitu meraih 100.000 subscriber. Jadi dari lubuk hati saya yang terdalam, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua orang, semua pihak yang sudah mensubscribe channel ini hingga berkembang dari awalnya hanya kecil-kecilan dan akhirnya hingga tembus sampai 100.000 subscriber. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua orang yang sudah sudi untuk berbagi video, sudi untuk mensubscribe channel ini. Nah, hari ini saya ingin memberikan sedikit materi terkait life purpose atau tujuan hidup ya. Jadi banyak sekali teman-teman yang masih kebingungan mencari apa sih tujuan hidup, apa sih makna hidup, kenapa saya dikirim ke dunia ini ya. Jadi begini teman-teman, saya meyakini segala sesuatu itu yang diciptakan itu pasti ada tujuannya, ada fungsinya. Misalnya apa ya? Handphone. Handphone ini dibuat oleh perusahaan bernama Apple. Tujuannya apa ya? Untuk sarana komunikasi dan lain sebagainya. Lalu ada mouse misalnya. Mouse ini diciptakan untuk apa ya? Untuk membantu menavigasi komputer atau laptop. Tisu ini dibuat untuk apa ya? Untuk membersihkan sesuatu ya. Jadi segala sesuatu ada fungsinya. Nah, termasuk manusia. Saya meyakini Sang Maha Pencipta, Tuhan yang Maha Esa, juga menciptakan kita semua ini dengan tujuannya tertentu ya. Akan tetapi kita pada saat dikirim ke dunia melewati celah bernama lubang hitam, akhirnya kita lupa apa tujuan kita, apa fungsi kita ya. Karena proses-proses pembentukan itu tadi, pada saat kita dikirimkan ke dunia ya, kita hanya dikirimkan selembar kertas bernama akta lahir ya, yang melengkapi kelahiran kita. Kita tidak dilengkapi dengan manual booknya, tujuannya apa Anda diri dan lain sebagainya, itu tidak ada ya. Sehingga pada saat kita lahir ke sini, kita bertumbuh, berkembang, dewasa, akhirnya kita mencari-cari makna hidup. Dan memang itulah yang harus dilakukan. Karena saya meyakini tujuan hidup itu adalah something yang harus dicari. Find your why, kalau kata Simon Sinek di bukunya. And then start with why ya. Temukan dulu why-nya, lalu start dengan why tersebut. Dari why tersebutlah baru kemudian W yang lain, what, where, when, how-nya itu akan mengikuti. Akan tetapi yang paling utama adalah start and find your why ya. Temukan why Anda. Nah, dalam video singkat kali ini saya ingin memberikan sebuah materi terkait bagaimana menemukan tujuan hidup teman-teman. Jadi dalam kelas Advanced Life Designer yang sudah kami buat ya, mungkin sebagian teman-teman juga sudah mengikuti Advanced Life Designer online course yang kami buat. Kalau belum silahkan mampir ke www.merancangkehidupan.id lalu search di sana ya. Di dalam kelas online tersebut kami memberikan 4 buah cara yang bisa membantu teman-teman untuk menemukan why Anda, menemukan tujuan hidup Anda. Yang pertama adalah melalui konsep human design. Dari ilmu bernama human design yang merupakan gabungan dari ilmu-ilmu esoterik, ilmu-ilmu kuno, ilmu-ilmu langit, ilmu-ilmu falak. Kita bisa mengetahui apa sesungguhnya tipe kita, apa incarnation cross kita, apa misi hidup kita, dan lain sebagainya. Dengan memahami human design, minimal kita bisa mendapatkan puzzle-puzzle ya. Mulai membentuk puzzle-puzzle kehidupan untuk mencari grand why kita apa, tujuan hidup kita yang sesungguhnya apa ya. Nah, dari human design tersebut, setelah kita memahami blueprint kita, jati diri kita yang sejati. Jadi setiap manusia itu ada blueprintnya ternyata teman-teman. Ada cetak birunya ya.
Cetak biru itulah yang kemudian dibaca melalui konsep pendekatan ilmu bernama ilmu human design, yang merupakan ilmu esoterik kuno, gabungan dari ilmu I Ching, kitab perubahan dari Tiongkok, lalu ada ilmu astrologi, ya, zodiak, perbintangan, ilmu langit, lalu ada mekanisme tubuh melalui cakra dari tradisi Hindu kuno, lalu ada ilmu Kabbalah atau Tree of Life, pohon kehidupan dari tradisi Ibrani kuno. Kesemuanya itu kemudian digabungkan menjadi sebuah ilmu yang kemudian dinamakan ilmu human design. Kalau teman-teman belum menemukan blueprint teman-teman bisa masuk ke merancangkehidupan.id atau humandesign.merancangkehidupan.id. Di situ ada free human design report yang bisa teman-teman baca, ya, sekilas untuk memahami mekanisme blueprint Anda sebagai seorang manusia. Nah, yang kedua teman-teman adalah melalui pendekatan bernama Ikigai yang dibuat oleh bangsa Jepang, ya. Orang Jepang ini memang terkenal cerdas dan panjang umur, ya. Dari hasil penelitian, orang Jepang panjang umur kenapa? Karena dia punya why, dia punya Ikigai, dia tahu tujuan hidup dia apa. Jadi begitu dia bangun tidur pagi-pagi, dia langsung tahu tujuan dia apa hari ini, ya. Jadi itu yang bikin panjang umur. Orang Jepang itu sehat, usianya panjang, di atas 80 rata-rata, ya, ekspektasi kehidupan bangsa Jepang itu. Ternyata salah satu alasannya adalah karena mereka tahu Ikigai mereka, tujuan hidup mereka apa, ya. Nah, Ikigai ini bisa didapatkan dengan mengetahui 4 buah parameter. Yang pertama adalah passion. Passion juga sama, Anda harus menemukan passion Anda apa, atau mengembangkan passion Anda. Yang kedua adalah mission, apa yang dunia butuhkan, ya. Yang ketiga adalah profession, yang keempat adalah vocation, ya, profesi, dan Anda dibayar untuk apa, ya. 4 buah irisan dari 4 parameter tadi akan membentuk sebuah irisan, itulah yang menjadi Ikigai Anda, ya. Jadi apabila Anda ingin mencari tujuan hidup melalui pendekatan konsep Ikigai, temukan lagi 4 buah hal tersebut, ya, yang sudah disebutkan sebelumnya. Dari 4 buah hal tersebut, cari irisannya, titik tengahnya di mana. Nah, itulah Ikigai atau tujuan hidup Anda, teman-teman, ya. Nah, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, cara mencari tujuan hidup adalah melalui jalur spiritual. Jadi teman-teman yang meyakini agama tertentu, kepercayaan tertentu, teman-teman bisa membuka kitab suci masing-masing. Yang Islam bisa membuka Al-Quran, yang Kristiani bisa membuka Injil atau kitab, ya, dan lain sebagainya. Silahkan Anda mencari puzzle-puzzle kehidupan, tujuan hidup Anda dengan membaca ayat-ayat suci Anda. Biasanya akan ada puzzle-puzzle juga yang menjadi bagian, ya, dari ayat-ayat suci tersebut, ya. Itu adalah jalur spiritual. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah dengan membayangkan kematian. Bukan kematiannya, tapi membayangkan pemakaman, ya. Kenapa? Karena satu tujuan utama manusia yang pasti, ingat, semua yang bernyawa, semua yang bernafas itu pasti akan mengalami yang namanya mati. Sepakat, ya, teman-teman, ya. Semua yang hidup pasti akan mengalami kematian, ya. Itu sudah janjinya. Jadi karena kita sudah tahu ultimate purpose-nya, at the end of the day kita pasti akan mati, maka para sufi, para orang-orang suci, para orang-orang hebat, kiai, makrifat, dan lain sebagainya, itu mengajari kita, matilah sebelum kamu mati. Ini adalah sebuah kalimat yang ngeri-ngeri sedap, ya. Kita diminta untuk membayangkan kematian kita sebelum kita benar-benar mengalami kematian kita yang nanti pasti akan terjadi. Matilah sebelum kamu mati. Maksudnya apa? Itu yang saya coba cari-cari dari dulu. Maksudnya apa guru-guru ini memberitahu saya? Dimas, matilah sebelum kamu mati. Ya opo, maksudnya apa ini, maksudnya, saya bilang. Akhirnya setelah berguru ke beberapa orang, akhirnya saya menemukan jawabannya. Bahwa matilah sebelum kamu mati artinya kamu membayangkan pada saat nanti kamu dimakamkan, di mana kamu akan dimakamkan, Dim. Siapa yang akan hadir di antara orang-orang kerumunan yang membawa jenazah Anda nanti? Lalu apa yang akan orang-orang katakan pada saat mereka nanti menyemayamkan Anda? Pidatonya nanti apa yang akan dikatakan, yang akan dikenang terhadap sosok Anda selama Anda hidup, ya.
Itulah yang disebut dengan matilah sebelum kamu mati. Bayangkanlah kematian Anda, bayangkanlah pemakaman Anda. Ya, dengan membayangkan itu maka Anda sudah menambahkan satu lagi puzzle dari 3 buah puzzle sebelumnya: human design, ikigai, spiritual, dan akhirnya Anda membayangkan pemakaman. Dari 4 buah itulah saya berharap teman-teman bisa menemukan grand why Anda, apa tujuan Anda dikirim ke dunia dengan waktu yang terbatas. Ya, kita bukan makhluk yang immortal, abadi, tidak. Kita pasti akan mengalami kematian. Entah nanti ke depan teknologi akan berkembang seperti apa, kita tidak tahu. Apakah memang manusia bisa mengalami kondisi abadi, hidup yang abadi atau tidak, saya tidak tahu. Itu terlepas dari sains, ya. Sekarang ini yang jelas adalah kita belum sampai ke sana. Artinya Anda, saya, dan semua orang yang hidup pasti akan mengalami mati. Ya, jadi itulah sharing saya hari ini teman-teman terkait life purpose. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Ya, kalau teman-teman merasa konten hari ini bermanfaat, silahkan klik like, subscribe, jangan lupa share video ini kepada mereka yang masih mencari-cari tujuan hidup, mencari-cari makna hidup. Ya, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya berterima kasih atas 100.000 orang yang sudah subscribe channel YouTube Design Your Own Life. Saya Dimas Satya Lesmana, mohon pamit, mohon izin undur diri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya.